Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lutfatul Latifah dengan NIM 67011841073. Di sini saya akan presentasikan proyek akhir laporan dan demo aplikasi proyek akhir saya dengan judul pengembangan modul admin pada aplikasi Petshop berbasis web. Di sini saya berkelompok dengan Cika Restu yang mengerjakan bagian modul pelanggan. Yang pertama, saya akan memperkenalkan dulu terlebih dahulu dosen pembimbing saya. Dosen pembimbing satu saya yaitu Bapak Patrick Adolf Telnoni, kemudian pembimbing dua yaitu Bapak Wahyu Hidayat. Selanjutnya adalah kenapa mengambil judul PA ini. Yang pertama, hanya tersedia sistem untuk admin. Berdasarkan hasil wawancara saya dengan admin Petshop, mereka telah memiliki sistem yang digunakan untuk membantu mengelola toko, seperti dalam kegiatan menginputkan stok barang, kemudian menginputkan pembelian pelanggan, kemudian menginputkan pembelian grooming, dan membuat laporan. Tapi mereka belum memiliki aplikasi yang dapat digunakan oleh pelanggan. Kemudian yang kedua, belum tersedianya platform yang dapat digunakan oleh pelanggan. Ketika pelanggan akan membeli suatu barang di toko, pelanggan tidak mengetahui stok barang yang tersedia di toko, dan bisa jadi ketika pelanggan datang ke toko, mereka tidak mendapatkan barang yang diinginkan. Dan untuk kelola grooming pun, pelanggan tidak dapat mengetahui sampai mana proses yang sedang berjalan pada pemesanan grooming yang mereka pesan. Kemudian yang ketiga, pembeli harus mendatangi toko untuk melakukan pembelian di toko. Berdasarkan hasil kuesioner, diperoleh hasil bahwa 94,1% pelanggan harus mendatangi toko, dan 88,2% pelanggan merasa bahwa ini tidak efektif bagi pelanggan. Yang selanjutnya adalah masalah yang diangkat. Yang pertama, bagaimana fasilitasi admin untuk mengelola data hewan dan barang yang tersedia untuk dijual. Dan yang kedua, bagaimana memfasilitasi admin untuk membuat laporan penjualan. Kemudian ketiga, bagaimana memfasilitasi admin untuk mengelola paket grooming yang dibeli oleh pelanggan. Keempat, bagaimana memfasilitasi admin untuk mengelola data pemesanan. Kemudian selanjutnya adalah tujuan. Berdasarkan masalah yang diangkat sebelumnya, dapat tarik tujuannya, yaitu membuat aplikasi yang dapat membantu memfasilitasi admin mengelola data stok barang dan data stok hewan dan barang yang tersedia untuk dijual. Dan yang kedua, membuat aplikasi yang dapat membantu memfasilitasi admin membuat laporan penjualan. Dan ketiga, membuat aplikasi yang dapat membantu memfasilitasi admin mengelola layanan grooming. Yang keempat, membuat aplikasi yang dapat membantu memfasilitasi admin mengelola data pemesanan. Kemudian batasan masalah dari proyek akhir ini adalah pertama hanya untuk daerah Kota Tegal. Kemudian yang kedua, hanya berbasis web. Ketiga, untuk fitur laporan hanya berasal dari pembelian yang menggunakan aplikasi. Yang keempat, hanya menyediakan fitur pembelian makanan, peralatan aksesoris, dan paket layanan grooming hewan peliharaan. Kemudian proses bisnis sekarang dan usulan. Proses bisnis sekarang dimulai dari pelanggan mendatangi toko, kemudian pelanggan dapat melakukan grooming hewan ataupun membeli produk toko. Jika pelanggan membeli produk di toko, maka dari admin akan menginputkan pembelian produk oleh pelanggan, kemudian memberikan struk pembelian kepada pelanggan, kemudian pelanggan melakukan pembayaran. Kemudian jika pelanggan memesan grooming hewan, maka admin akan mencatat pembelian layanan grooming menggunakan sistem tersebut, kemudian menginputkan data untuk pembelian layanan grooming. Kemudian data tersebut akan masuk ke database, kemudian dari admin memproses layanan grooming, kemudian memberikan laporan proses grooming ke pelanggan melalui WhatsApp atau telepon. Kemudian admin dapat mengantarkan hewan atau tidak. Jika admin tidak mengantarkan hewan, maka pelanggan menjemput hewan dan membayar. Kemudian jika admin mengantarkan hewan kepada pelanggan, maka hewan akan diantarkan oleh admin, kemudian pelanggan melakukan pembayaran. Yang kedua, mencatat stok barang. Admin dapat mencatat stok barang, kemudian menginputkan jumlah stok pada nama barang, kemudian melihat laporan penjualan. Selanjutnya adalah proses bisnis usulan. Pada proses bisnis usulan ini, admin login web, kemudian dapat kelola stok barang, kemudian dapat membuat laporan penjualan.
Di fitur kelola stok barang, admin dapat menginputkan data stok barang, kemudian yang kedua dapat mengedit data stok barang, yang ketiga melihat data stok barang, keempat hapus data stok barang. Kemudian proses bisnis usulan pemesanan. Dimulai dari pelanggan login aplikasi, kemudian memasukkan produk ke keranjang, kemudian memilih metode pembayaran. Jika pelanggan memilih metode transfer, maka pelanggan harus mengirimkan bukti pembayaran, kemudian melakukan pemesanan. Dari admin akan login aplikasi, kemudian dikelola proses pemesanan, akan masuk pemesanan yang dari pelanggan. Kemudian admin memproses pesanan, mengantarkan pemesanan, kemudian dari pelanggan menerima barang pesanan. Karena sudah dibayar, maka sudah selesai prosesnya. Tetapi jika pelanggan memilih proses metode pembayaran COD, maka pelanggan melakukan pemesanan, kemudian pesanan masuk ke admin, ke sistem admin, kemudian admin memproses pesanan, kemudian mengantarkan pesanan, kemudian pelanggan menerima barang pesanan. Karena belum dibayar, maka pelanggan melakukan pembayaran di tempat. Kemudian admin pet shop menerima pembayaran. Kemudian di proses bisnis usulan pemesanan ini dapat melihat detail pemesanan dengan menekan tombol dengan simbol mata pada kolom aksi. Kemudian dapat menghapus pemesanan dengan menekan tombol hapus pada kolom aksi. Kemudian proses bisnis usulan grooming. Pada proses usulan grooming ini dimulai dari pelanggan login aplikasi, kemudian membuka layanan grooming, kemudian menginputkan data registrasi layanan grooming, kemudian data tersebut akan masuk ke sistem admin, ke aplikasi admin. Kemudian pemesanan grooming masuk, kemudian dari admin memproses pemesanan. Kemudian admin mengerjakan pemesanan, kemudian konfirmasi pesanan selesai. Kemudian pelanggan menerima konfirmasi. Kemudian pelanggan dapat menjemput hewan atau tidak. Jika pelanggan akan menjemput hewan, maka pelanggan harus mendatangi toko dan admin menerima pembayaran dari pelanggan. Tapi jika pelanggan tidak menjemput hewan, maka admin akan mengantarkan hewan, kemudian pelanggan menerima hewan dan melakukan pembayaran. Kemudian pada rancangan basis data IRD, yaitu ada customer, grooming, package, order, kemudian kategoris, item, kemudian chart, kemudian bank akun, admin tokens, customer tokens, dan admin. Kemudian ada rancangan aplikasi, use case diagram dan kelas diagram. Pada use case diagram, di sini ada dua aktor, yaitu admin dan pelanggan. Admin melakukan aktivitas mengelola pemesanan, mengelola stok barang, mengelola data grooming, dan membuat laporan penjualan. Sebelum akses 4 fitur tersebut, admin diharuskan untuk melakukan login. Kemudian untuk pelanggan, bisa melakukan pembayaran, kemudian membeli produk, kemudian melakukan pemesanan grooming, kemudian memasukkan produk ke keranjang belanja, kemudian melihat produk dan mencari produk. Pada aktor pelanggan, sebelum melakukan pembayaran, membeli produk, melakukan grooming, dan memasukkan produk ke keranjang, harus melakukan login terlebih dahulu. Kemudian ada kelas diagram. Dari CI controller ada admin, grooming, product, package, order, customer, kategoris, kemudian profile, out, dashboard, bank, dan report. Kemudian di bagian CI model ada admin model, grooming model, package model, order model, customer model, kategori model, report model, bank model, dashboard model, dan profile model. Selanjutnya adalah pengujian. Pada pengujian pada aplikasi pet shop ini menggunakan metode black box. Pengujian dilakukan pada fitur login, kelola stok produk, kelola data grooming, kelola pemesanan, dan laporan. Hasil pengujiannya pada login yaitu dapat masukkan username, password, dapat masukkan email, dan password. Kemudian untuk kelola stok produk itu menambahkan stok produk, mengedit stok produk, menghapus stok produk. Kemudian untuk kelola data grooming, hasil pengujiannya adalah
menambahkan data grooming, kemudian mengubah proses grooming, kemudian menambahkan layanan grooming, dan mengedit layanan grooming. Kemudian untuk kelola pemesanan, yaitu hasil pengujiannya berupa mengubah proses pemesanan, kemudian melihat detail pemesanan dan menghapus data pemesanan. Kemudian laporan adalah membuat laporan penjualan. Kemudian kemudian dapat disimpulkan bahwa aplikasi ini dapat memfasilitasi admin mengelola data stok hewan dan barang yang tersedia untuk dijual. Yang kedua, aplikasi ini dapat memfasilitasi admin membuat laporan penjualan. Keempat, aplikasi ini dapat memfasilitasi admin mengelola layanan grooming. Keempat, aplikasi ini dapat memfasilitasi admin mengelola data pemesanan. Sarannya selanjutnya adalah saran yang pertama adalah menambahkan fitur Maps untuk mempermudah COD dan pengiriman. Kedua adalah mengembangkan aplikasi untuk platform mobile. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi demo aplikasi saya dengan judul proyek akhir saya dengan judul pengembangan modul admin pada aplikasi Patch berbasis web. Di sini ada tampilan login admin, yaitu memasukkan email dari admin dan memasukkan password dan login. Tampilan ketika setelah login akan menampilkan dashboard admin, yaitu menampilkan informasi jumlah customer, jumlah produk, jumlah grooming, dan jumlah transaksi. Di sini ada fitur kelola customer. Kelola customer di sini menampilkan data dari customer, yaitu avatar atau foto profil, kemudian nama dari customer, nomor handphone, email, status akun, kemudian aksi. Di sini aksinya bisa melihat detail itu informasi profil dari customer dan bisa menghapus akun dari pelanggan. Kemudian di sini ada tambah customer. Tambah customer di sini mengisi data nama customer, dan avatar yaitu foto profil, nomor HP, alamat dari customer, email, password, kemudian konfirmasi password dan menekan tombol tambah customer, maka customer akan ditambahkan datanya. Kemudian di sini ada kelola admin dan staff. Menampilkan data avatar, foto profil, kemudian nama, email, hak akses. Di sini hak akses ada dua, yaitu admin dan staff. Status akunnya, kemudian aksi. Aksi di sini bisa mengedit dari data dari admin dengan mengubah nama, avatar, kemudian email, hak akses bisa diubah menjadi staff maupun admin. Kemudian status akunnya. Kemudian bisa menghapus dari akun admin maupun staffnya. Di sini tambah admin. Tambah admin di sini hanya bisa dilakukan oleh admin sendiri. Status akunnya sebagai admin dan menambahkan nama, avatar, email, kemudian namanya aksesnya yaitu admin atau staff, dan memasukkan password dan konfirmasi password. Kemudian di sini ada kelola item. Kelola item ada dua, kelola kategori dan kelola produk. Di kelola kategori ini menampilkan image, gambar dari kategorinya, kemudian nama kategori, kemudian slug-nya aksesoris, ada peliharaan, kandang, makanan, kemudian aksi di sini bisa mengedit dari kategori, bisa mengubah nama kategori, kemudian mengubah foto dari kategori. Dan di sini bisa menghapus dan tambah kategori. Tambah kategori ini memasukkan nama kategori, kemudian bisa mengupload foto untuk kategorinya. Kemudian di sini ada kelola produk. Kelola produk di sini menampilkan thumbnail atau foto dari produknya, nama produk, jumlah stok, kemudian harga jual per item, kategorinya termasuk kategori apa, kemudian aksinya ada melihat detail, bisa mengedit produk dengan pada nama produk, kemudian bisa mengubah gambar, mengubah stok produk, harga jual, dan deskripsi produk. Dan di sini ada kategorinya bisa berubah, diubah makanan, peliharaan, aksesoris maupun kandang. Kemudian di sini bisa menambahkan produk dan mengisikan nama produk, image,
Kemudian stok produk, harga jual, deskripsi produk, dan kategori produk tersebut. Kemudian di sini jika stok produk habis, maka akan menampilkan tampilan seperti ini, yaitu stok habis. Bisa diedit di sini dengan menambahkan stok produknya. Kemudian di sini ada kelola grooming. Kelola grooming ada kelola paket dan data grooming. Kelola paket itu berisi layanan paket grooming yang tersedia di toko. Ya, ada nama paket, kemudian slagnya, kemudian deskripsi paket, yaitu untuk mengisi deskripsi dari layanan grooming, dan tarif per hewan, tarif kucing, dan tarif hewan anjingnya. Kemudian aksi di sini ada mengedit dari paket grooming, kemudian menghapus. Untuk mengedit ada mengubah nama paket, kemudian deskripsinya diubah maupun bisa ditambahkan. Kemudian biaya untuk hewan kucing, kemudian untuk biaya pelayanan untuk hewan anjing. Dan di sini bisa menambahkan paket grooming dengan mengisikan nama paket, deskripsi, kemudian biaya untuk hewan kucing maupun hewan anjingnya. Kemudian di sini ada kelola grooming pelanggan, yaitu data dari pemesanan grooming oleh pelanggan. Di sini menampilkan tanggal, nama customer, jenis peliharaan, paket yang dipesan, kemudian biaya, dan statusnya. Di sini status bisa diubah berdasarkan proses yang sedang dikerjakan, proses pengerjaannya. Jika baru didaftarkan, maka akan menampilkan daftarkan, dan jika sudah diterima hewannya, maka akan diubah ke terima. Jika dikerjakan, maka bisa diubah ke kerjaan, kemudian ubah status, maka akan berubah. Kemudian di sini ada aksi melihat detail dan menghapus. Lihat detail di sini yaitu berisi data dari grooming. Kemudian di sini ada kelola transaksi, yaitu data pesanan oleh pelanggan. Ada info tanggal, kemudian nama penerima, kemudian alamat COD-nya, alamat pemesanannya, kemudian total pembayaran, status orderan, informasinya di sini. Kemudian slip pembayaran jika pelanggan memilih metode pembayaran transfer. Di sini ada aksinya, yaitu melihat detail dan hapus. Di status orderan bisa diubah. Jika pesanan diantarkan, maka akan admin maupun staf mengubah dari ubah status transaksinya diubah menjadi diantarkan, kemudian ubah status, maka akan berubah di sini diantarkan. Kemudian di sini ada aksi, itu melihat detail. Itu ada gambarnya, ada gambar item, nama itemnya, harga, dan jumlah item yang dipesan, kemudian total harganya. Kemudian rekening ini yaitu untuk rekening untuk pelanggan melakukan transfer ke toko, transfer pembayaran jika pelanggan memilih metode pembayaran transfer. Di sini Anda bisa menampilkan nama bank, nomor rekening, kemudian nama pemilik. Aksinya di sini bisa mengubah, yaitu bisa mengubah nama bank, foto logo banknya, kemudian nomor rekening, kemudian nama pemilik juga bisa diubah. Kemudian bisa dihapus juga jika menambahkan tambah bank. Di sini mengisikan nama bank, kemudian logo bank, kemudian nomor rekening, nama pemilik. Kemudian untuk laporan. Laporan di sini untuk membuat laporan. Di sini bisa pilih jenis laporannya, yaitu penjualan maupun grooming. Kemudian di sini filternya berdasarkan bulan maupun tahun. Kemudian di sini dipilih bulan yang akan laporan penjualan pada bulan Juli yang akan dibuat, akan dicetak. Kemudian di sini pilih tahunnya 2021 dan buat laporan. Kemudian di sini itu ada profil saya, menampilkan foto profil, nama, kemudian di sini bisa mengedit profil, bisa mengedit nama, avatarnya, kemudian emailnya bisa diubah. Ini juga bisa mengubah password. Terima kasih sekian dan terima kasih presentasi
laporan proyek akhir dan demo aplikasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.